agama ini pada dasarnya adalah mudah, dan agama itu biasa-biasa aja, tidak perlu berkreasi. Dalam beragama hanya ngikut bagaimana kata Nabi dan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada faedah yang sangat penting yang ingin saya sampaikan. Hadis yang bersumber dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dalam kitab As-Sunan, dan Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini hasan. Hadis ini bercerita tentang keadaan kaum muslimin yang dikuasai dengan kehinaan. Tapi dalam hadis ini pun Nabi menjelaskan tentang solusinya apa agar kaum muslimin keluar dari kehinaan. Ini hadis Abdullah ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Bunyi hadisnya adalah Nabi SAW bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadhtum adnabal baqari wa raditum biz-zar'i wa taraktumul jihada sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum." Idza tabaya'tum bil inah, jika kalian sudah melakukan jual beli inah. Jual beli inah itu salah satu jual beli ribawi. Sekarang jual beli ribawi banyak terjadi hatta di negeri-negeri Islam, bahkan di masyarakat kampung. Kasihan ya, di masyarakat kampung seperti di Tasikmalaya, di pedalamannya itu, di dalam daerah-daerahnya itu ada rentenir, bang, rentenir, asli rentenir, sering disebut oleh masyarakat bang emok. Itu ribawi itu. Nabi bersabda, "Idza tabaya'tum bil ina", jika kalian sudah melakukan jual beli secara ina, salah satu bentuk muamalah ribawi. Wa akhadhtum adnabal baqari wa raditum biz-zar'i, kalian sudah megang buntut sapi dan ridha dengan cocok tanam. Maksudnya kalian menjadikan dunia sebagai standar segala kehidupan. Orang disebut sukses kalau dunianya lebih gitu. Bahwa segala sesuatu ukurannya dunia aja. Hatta dalam pendidikan Islam sekarang sudah masuk itu. Dalam pendidikan Islam yang menjadi standar dunia gitu. Makanya dalam hadis yang ketiga nanti akan saya bacakan. Hadis yang ketiga tentang penyakit yang menimpa umat di akhir zaman. Kemudian wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad. Maksudnya kalian meninggalkan beragam kewajiban kalian sebagai seorang muslim, yang di antara kewajiban tersebut adalah jihad. Jihad kalau di negara yang memang perang, yang mengangkat senjata. Jihad di negeri kita yang aman, jihad yang dimaksud adalah talabul ilmi, menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu bagian daripada jihad. Apa kata Nabi SAW? "Sallallahu alaikum dhullan", maka Allah akan menjadikan kalian dikuasai oleh kehinaan. La yanzi'uhu ankum, tidak ada yang mampu mencabut kehinaan itu dari kalian hatta tarji'u ila dinikum, sehingga kalian kembali kepada agama kalian. Ada demikian. Jadi dalam hadis ini Nabi menyebutkan penyakit yang menimpa umat atau keadaan umat beserta sebab, yaitu penyakit yang menjadi sebab mereka dikuasai oleh kehinaan. Kemudian Nabi pun menjelaskan tentang obatnya, solusinya apa.
Insya Allah hadis kedua ini nanti akan saya lanjut untuk dijelaskan. Saya beralih ke hadis yang ketiga, yaitu hadis yang bersumber dari sahabat Thauban, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dalam kitabnya As-Sunan. Nabi SAW bersabda, yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ala qas'atiha, kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Kata Nabi SAW, hampir saja semua umat beragam bangsa itu mengelilingi kalian. Mengelilingi itu, dikeroyok, dikeroyok. Yushiku an tada'a alaikul umam. Semua bangsa, semua negara mengeroyok kalian seperti terjadi sekarang ini. Ya, kepala sedikit dikeroyok gitu. Sementara negara Islam nggak bisa apa-apa. Kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Seperti orang yang sedang makan mengeroyok nampan. Dikeroyok nampan, dicomotin, kekayaannya dicomotin. Ya, kaum musliminnya dihancurkan. Kemudian kata para sahabat, amin qillatin nahnu ya Rasulullah. Apakah karena jumlah kami yang sedikit pada waktu itu wahai Rasulullah? Jawaban Rasulullah, enggak. Walakinnakum gutha'un ka gutha'is sail. Tapi kalian seperti buih. Kalau banjir kan ada buih tuh, nggak ada artinya gitu maksudnya. Banyak tapi nggak berkualitas. Ya yang sekarang ini terjadi. Muslim nggak tahu apa itu Islam. Muslim nggak tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Nggak tahu makna la ilaha illallah. Padahal la ilaha illallah itu miftahul jannah. Gak tahu bagaimana mentauhidkan Allah, tidak mengenal Allah, tidak mengenal Nabi, tidak mengenal Islam. Apa yang menjadi hak Allah paling utama, apa yang menjadi hak Nabi yang paling utama, gak paham. Gak paham apa makna iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir. Gak paham gitu. Jadi gutha isail, seperti buih tapi nggak berkualitas, banyak tapi nggak berkualitas. Yang terjadi sekarang. Makanya Syekh Abdul Aziz mengatakan apa? Hadza zamanul jahli. Zaman kita sekarang ini zaman yang diliputi dengan kebodohan. Bodoh kaum muslimin teh, nggak paham akan agamanya sendiri. Kemudian kata Nabi, yuj'alul wahnu fi qulubikum. Allah menjadikan penyakit wahan itu menimpa hati kalian. Wa yunza'ur ru'bu min qulubi aduwikum. Dan Allah mencabut ya rasa takut dari musuh-musuh kalian. Kenapa? Lihubbikumud dunya wa karahiyatikumul mauta. Itu disebabkan karena kalian cinta dunia dan benci kematian. Dalam riwayat yang lain Nabi bersabda, asabakumul wahnu, kalian ditimpa dengan penyakit wahan. Kemudian kata para sahabat, wa mal wahnu ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan wahan ini ya wahai Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan benci akan kematian. Cinta dunia dan benci akan kematian. Coba aja sekarang perhatikan majelis kaum muslimin, apa yang mereka bicarakan? Apakah mereka berbicara bagaimana kita mengenal Allah, bagaimana wujud cinta kita kepada Nabi, bagaimana kita menjalankan Islam ini? Kalaupun datang ke majelis kajian nggak serius gitu. Kalaupun datang ke majelis kajian tidak serius. Ya, inilah keadaan kita sekarang. Dan dalam hadis yang kedua tadi, Nabi sebenarnya memberikan solusi. Kata Nabi, hatta tarji'u ila dinikum, sehingga kalian kembali kepada agama kalian. Kembali kepada agama itu maksudnya apa? Dijelaskan oleh para ulama,
Kembali kepada agama adalah kepada Al-Quran dan Sunnah. Kepada Al-Quran dan Sunnah, kepada firman Allah dan kepada sabda Rasulullah. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menegaskan, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Jika kalian berselisih pendapat dalam satu perkara apapun, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, kembalikanlah oleh kalian kepada Allah. Kembali kepada Allah artinya kembali kepada Al-Quran. Kembali kepada Rasul artinya kembali kepada Sunnah. Ada sebagian orang yang mengatakan mustahil kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Gak bisa. Kita jawab, bagaimana Allah memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu yang mustahil? Ini yang justru mustahil, gitu. Ketika Allah memerintahkan kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, berarti mungkin bagi kita untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ada sebagian orang yang justru ini menghalangi sebenarnya, menghalangi jalan kemajuan bagi kaum muslimin. Yang bisa jadi kata-kata tersebut memang racun yang sudah diracik oleh orang-orang yang memusuhi Islam, lalu menggunakan tangan-tangan orang munafik untuk menyebarkannya di kalangan kaum muslimin. Allah yang memerintahkan kita, jika kalian berselisih pendapat, kembalikan kepada Allah, yaitu kepada Al-Quran, dan kembalikan kepada Sunnah, yaitu kembalikan kepada Rasul, yaitu kepada Sunnah. Allah yang mengatakan. Ya, ada orang yang mengatakan nggak mungkin kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Orang baca Qur'annya aja nggak bisa. Oh, berarti Anda nggak faham apa yang dimaksud dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah bukan berarti kita menafsirkan Al-Quran sendiri, bukan berarti kita menafsirkan hadis sendiri. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah memegang teguh ajaran Nabi, yaitu kita pelajari Al-Quran dengan bimbingan para ulama. Tentunya kita kembali pelajari hadis Nabi dengan bimbingan para ulama tentunya, bukan baca sendiri. Ya, seperti kita belajar ya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pokok ajaran kita. Kalaupun ada perkataan siapapun yang mengatakannya dan itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita tolak, bukan malah Al-Quran dan Sunnah yang ditolak, terbalik. Nah, tadi kata Nabi, hatta tarji'u ila dinikum, sehingga kalian kembali kepada agama kalian. Dan ini sebenarnya yang ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Yang ditakuti oleh musuh-musuh Islam seperti dijelaskan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, ini yang ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Ketika kaum muslimin kembali kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada ajaran Rasulullah. Adapun bid'ah, makanya perkara-perkara bid'ah hatta oleh penjajah didukung. Makanya ketika Perancis, ini tertulis dalam sebagian kitab para ulama, ketika Perancis menjajah Mesir, ya, ketika itu perayaan-perayaan bid'ah sepi, perayaan-perayaan karena penjajahan sepi, gitu, ya. Akhirnya seorang ahli lah berkata kepada komandan Perancis ini, pasukan Perancis ini, kok kenapa itu acara-acara tersebut jadi sepi? Ya karena alasan penjajahan ya, sehingga gerak-gerik ritual keislaman menjadi berkurang gitu. Acara-acara keislaman walaupun itu bid'ah jadi berkurang. Kata si ahli ini, yang dia juga sepertinya seorang orientalis, mempelajari bagaimana tentang Islam, bilang kepada komandan tempur tadi, komandan perang tadi, biayai mereka. Jadi acara-acara bid'ah dibiayai, disuruh agar para penjajah ini membiayai acara-acara mereka. Karena dengan bid'ah sunnah akan hilang, dengan bid'ah ajaran Nabi akan lenyap, dengan bid'ah ajaran Nabi jadi tersembunyi. Dan karena tidak ada satu perkara bid'ah dilakukan kecuali akan ada sunnah yang ditinggalkan.
Padahal Nabi mengatakan tadi, tidak akan ada yang mampu mencabut kehinaan itu dari kalian sehingga kalian kembali kepada agama kalian, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini yang ditakuti sebenarnya oleh musuh-musuh Islam. Takuti. Makanya sekarang orang yang berusaha kembali kepada Al-Quran dan Sunnah distigmakan. Gimana agar kaum muslimin menjauhinya? Wah, segala macam stigma, di antaranya Wahabi gitu kan. Makanya Syekh Jamil Zainu, Syekh Jamil Zainu dalam kitabnya Al-Firqatun Najiyah, beliau di akhir-akhir kitab beliau mengatakan, in kana tabi'u Muhammadin mutawahiba fa ana muqirrun bi annani wahabi. Kalau yang Anda maksud dengan Wahabi itu orang yang mengikuti ajaran Nabi, maka saya katakan saya Wahabi. Apa masalahnya? Kalau yang dimaksud dengan Wahabi itu yang mengikuti ajaran Nabi. Sekarang kan orang jenggotan Wahabi, celana cingkrang Wahabi. Loh, ini kan sunnah Nabi, ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau yang Anda maksud dengan Wahabi orang yang mengikuti ajaran Nabi, maka kita katakan kita Wahabi. Kalau yang dimaksud dengan Wahabi seperti itu, saya jadi ingat guru saya. Guru saya Kang Faris, seorang kiai di Tasikmalaya. Dia nggak belajar di Saudi, nggak belajar di Saudi. Nggak kenal dengan Ustaz Salam, nggak kenal. Seorang kiai. Dia memang orang yang memiliki kemampuan bahasa Arab lebih dari yang lainnya. Sehingga dengan kemampuannya berbahasa Arab, dia bisa mengkaji kitab-kitab para ulama. Dan saya tahu di antara kitab favorit beliau itu Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Baca, ternyata dia dapati kalau yang sesuai dengan ajaran Islam dan tuntunan Rasul banyak yang bertentangan dengan amalan masyarakat atau kebanyakan masyarakat. Ya, dia tegas sampai di dalam tulisannya beliau mengatakan jangan takut untuk menegakkan sunnah. Apa yang dikatakan oleh para kiai-kiai yang lain? Apa? Wahabi. Jadi intinya ingkana tabi'u Muhammadin mutawahiba fa ana muqirrun bi annani wahabi gitu. Padahal nggak ada ajaran Wahabi, nggak ada satu kitab pun judulnya ajaran Wahabi, manhaj Wahabi, nggak ada itu teh. Nggak ada. Itu mah stigma yang justru didagangkan oleh musuh-musuh Islam, orang kafir atau orang-orang yang kerjaannya bid'ah gitu. Ya, jadi sekarang faidah aja dulu ya. Ya, karena memang harus ada penjelasan gimana nih gitu. Pertama, kita harus peduli kepada saudara kita. Minimal kita berdoa. Ya, kalau memang ada di antara kita orang-orang yang memiliki jabatan, kedudukan, dekat dengan penguasa, mungkin memotivasi penguasa, misalnya presiden atau gubernur, untuk memberikan tanggapan gitu. Tanggapan agar kita peduli. Kan kalau sekarang presidennya memerintahkan kaum muslimin untuk peduli, hak bantu mereka, yang punya uang dengan uangnya, yang punya pikiran dengan pikirannya, yang punya jabatan dengan jabatannya. Jabatan itu kan titipan dari Allah, bukan dimanfaatkan justru untuk menzalimi orang lain, tapi bagaimana jabatan dimanfaatkan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Wallahu alam. Agama itu mudah, cukupkanlah dengan apa yang diajarkan oleh Rasul dan dipraktekkan oleh para sahabat. Belajar Islam, berilmu sebelum berucap dan beramal.